Sobat serius, pasti tahu NFT yang sempat viral waktu itu kan? Sebenarnya NFT itu apa sih? Non-fungible token atau NFT adalah sebuah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti lukisan, seni musik, item dalam game, GIF, hingga video pendek. Sobat serius, jangan lupa buat jawab pertanyaan di akhir video untuk mendapatkan hadiah total 2 juta rupiah untuk kamu 10 orang yang beruntung. Mereka dibeli dan dijual secara online dan seringkali dibayar dengan cryptocurrency yang umumnya dikodekan menggunakan software dasar yang serupa dengan aset kripto lainnya. Meskipun sudah ada sejak tahun 2014, NFT kini semakin terkenal karena mereka dianggap sebagai metode yang praktis untuk membeli dan menjual karya seni digital. NFT juga umumnya dinilai sebagai salah satu dari proses transaksi yang sangat terbatas dan memiliki kode pengenal yang unik. Siapapun bisa melihat secara keseluruhan karya digital yang sedang dijual. NFT tidak dapat dipertukarkan, berbeda dengan uang. Jika menukar uang 50.000 dengan pecahan, maka akan mendapat nilai yang sama. Namun berbeda dengan NFT, sistem tukarnya adalah barang atau nilai yang dianggap setara dan akan bergantung pada supply dan demand. Lalu kenapa ya orang-orang mulai tertarik dengan NFT? Alasannya karena NFT memungkinkan pembeli untuk memiliki item aslinya. Tidak hanya itu, NFT juga berisi autentikasi bawaan yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan. Catatan kepemilikan NFT akan disimpan di buku besar yang disebut blockchain yang terhubung melalui kriptografi sehingga tidak bisa dipalsukan karena dikelola oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Lantas, bagaimana cara NFT itu bekerja? NFT juga merupakan aset digital yang tidak dapat direproduksi secara berulang. Setelah dibayarkan, tidak ada yang dapat membatalkan hak kepemilikan atas NFT yang dipegang oleh pembeli. Maka dari itu, pembeli NFT nantinya bisa memverifikasi bahwa ia merupakan pemilik tunggal dari aset yang ia beli. Contohnya, sebuah tweet dari CEO Twitter, Jack Dorsey, dilelang sebagai NFT dan laku dengan harga sebesar 2,9 juta dolar Amerika Serikat. Nah, siapapun memang bisa men-screenshot dan memiliki cuitan tersebut. Namun, hanya Jack Dorsey dan pembeli NFT lah yang dapat menjualnya. Lalu, agar bisa diperjualbelikan, NFT harus melalui proses minting NFT. Proses minting NFT merupakan proses pengubahan file digital menjadi koleksi kripto atau aset dalam blockchain. Proses tersebut memerlukan marketplace sebagai pihak ketiga atau agen minting seperti OpenSea, Makerspace, Mintable, atau Tetradrop. Selain itu, NFT sendiri merupakan inovasi teknologi karena dapat mengurangi penggunaan kertas yang biasanya digunakan untuk mencetak sesuatu sehingga dapat mengurangi deforestasi hutan secara perlahan. Lalu, apakah ada hubungan antara NFT dengan terjadinya pemanasan global? Dikutip dari media, ada beberapa penelitian awal tentang berapa banyak daya yang digunakan NFT dan akibatnya terhadap polusi pemanasan global. Karena NFT menggunakan sistem blockchain, maka sistem blockchain ini memerlukan energi karbon pemanasan yang cukup besar karena menggunakan energi listrik yang banyak untuk menambang blockchain yang baru setiap melakukan transaksi. Sehingga semakin banyak transaksi yang dilakukan, maka energi karbon yang keluar akan lebih banyak dan menyebabkan pemanasan global yang sudah terjadi saat ini yang bisa memperburuk keadaan. Tidak hanya dari segi blockchain, banyaknya file yang ditaruh dalam NFT bisa membuat server yang dibutuhkan semakin banyak dan juga pastinya membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendinginkan server yang harus didinginkan setiap saat agar server tidak error. Sehingga kita dapat mengaksesnya tanpa adanya kendala. Contohnya, SpaceCat, sebuah NFT yang pada dasarnya adalah GIF seekor kucing dalam roket yang menuju ke bulan. SpaceCat meninggalkan jejak karbon setara dengan penggunaan listrik penduduk Uni Eropa selama 2 bulan. Tidak hanya media online, seorang seniman digital bernama Akten bahkan telah menganalisis 18.000 NFT dan menemukan bahwa meski rata-rata NFT memiliki jejak karbon sedikit lebih rendah daripada SpaceCat, namun masih setara dengan penggunaan listrik untuk orang yang tinggal di Uni Eropa selama lebih dari sebulan. Angka-angka itu mengejutkan sebagian orang sehingga menimbulkan kontroversi. Jawab pertanyaan di bawah ini ya. Like, subscribe, dan tulis jawaban kamu di kolom komentar untuk dapatkan hadiahnya. Semoga beruntung! Nah, itu penjelasan mengenai NFT. Lalu, bagaimana tanggapan sobat serius dengan dunia NFT?